Sambil. Jangan cuma cuannya yang dikejar, tapi yang harus kita pikirin adalah masa depan industrinya. Hidup adalah tentang hal-hal yang membuatku bahagia. Ternyata yang namanya teknologi itu kan berkembang, ada teknologi di dalamnya. Itu yang membuat gue yakin adalah future. Pasti akan ada teknologi yang membuat semuanya lebih simpel. Iya. Dan ternyata sekarang kita menikmati semua ya. Betul. Hari ini kita menikmati dari sebuah inovasi tentang produk food. Betul. Salah satunya adalah halo fans, ketemu lagi barengan Avi Talks. Tentunya barengan gue Romedal ya. Teman-teman host gue hari ini lagi pada tidak hadir, jadi gue tetap menjadi seorang soloist. Dan hari ini kita kedatangan seseorang sosok yang udah malang melintang di dunia vape Indonesia. Kita mau tahu juga ceritanya, perjalanannya dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan adalah founder atau CEO dari Encik Indonesia, Mr. Roy. Halo Vapers Indonesia. Terima kasih buat Coco Romedal, terima kasih buat Avi Indonesia yang udah ngundang kita ke sini ya. Sama-sama, thank you banget karena udah sediain waktu ke sini. Karena ini orang sibuk guys ya. Jadi kita ngundang dia datang ke sini itu kita udah beruntung sekali bisa dapat waktu dan ngobrol. Biar kelihatan kerja, jadi kita harus sibuk. Oke fans, teman-teman semuanya, sebenarnya banyak hal yang pengen gue ceritain, tapi yang pengen gue tahu dulu, ya mungkin yang pengen gue tanya maksud gue, tapi yang pengen gue tahu dulu adalah gimana ceritanya seorang Roy itu akhirnya nyemplung ke dunia vape itu awalnya gimana sih Om? Nah, gua masuk ke dalam vape itu adalah pertama kali Eki Rikli. Oke. Dia ngenalin gua sama Dimas. Dimas tuh foundernya Movi ya. Jadi mereka berdua lah yang bener-bener ngajak gua gabung ke industri vape. Oke. Awalnya sih sempat ragu. Karena waktu itu kan 2014 akhir ya. Gua bilang ini buat apa? Mereka bilang ini buat orang supaya bisa punya opsi lain untuk merokok, berhenti merokok. Saat itu kan masih gede-gede kan? Iya. Jadi waktu itu gue mikir, mana mungkin dengan device yang gede-gede, dengan ribet segala macam. Iya, yang masih segede. Tapi sambit kucing mati. Sambit kucing sama keluarganya mati. Tapi di situ gue lupa bahwa ternyata yang namanya teknologi itu kan berkembang. Iya. Nah waktu gue ngobrol sama Dimas, sama Esti, mereka bilang bahwa ini adalah teknologi loh, ada teknologi di dalamnya. Itu yang membuat gue yakin adalah future. Kenapa? Mungkin saat itu gede, mungkin saat itu ribet, tapi gue berpikir bahwa mungkin buat tahun 3 tahun lagi pasti akan ada teknologi yang membuat semuanya lebih simpel. Iya. Dan ternyata sekarang kita menikmati semua ya. Betul. Hari ini kita menikmati dari sebuah inovasi tentang produk food. Betul. Salah satunya adalah bentuk dari pod system yang diwakilkan kalau dari Roy adalah Encik Indonesia. Nah, asal muasalnya akhirnya lu membangun Encik Indonesia itu gimana? Asal muasalnya jadi pertama kali itu dari Nesti dulu. Dari Nesti? Iya, jadi Nesti itu dulu pertama kali kerjasamanya adalah Nesti bekerjasama dengan Julex. Kita tahu bahwa JRX adalah salah satu brewer top yang di Indonesia. Iya. Dan memang kontribusi dia di tanah air juga didengar sampai di luar sana, sehingga memungkinkan adanya sebuah kerjasama yang bagus antara Nesti Malaysia dan JRX. Dari situ akhirnya mereka ngajak gue juga bertiga. Asal mulai dari situ. Asal mulai makanya ada Nesti Hex. Ada Nesti Hex. Nah ini adalah cikal bakal Nesti di Indonesia. Ada Unyil juga di situ, ada Kevin. Betul. Nah berkembangnya waktu mereka puas melihat kinerja Nesti di Indonesia, sehingga mereka bilang, kita kenapa nggak bikin project yang lebih jauh ke depan? Oke. Muncullah NC. Dan pada saat itu Encik langsung launching di Balai Sarbini ya kalau nggak salah. Balai Kartini. Tapi akhirnya Encik ini kita bilang berhasil karena sekarang bahkan sebentar lagi mau ngerilis yang namanya Encik 3 ya. Iya. Encik 3 itu kapan sih? Encik 3 ini kita masih belum bisa tahu kapan pastinya. Tapi sih mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan lagi. 1 atau 2 bulan lagi. Berarti barengan kita barengan. Berarti emang dibikin bareng aja kalau gitu. Ya, tapi kita enaknya di dunia vape tuh gitu guys ya. Kita sama-sama company, sama-sama main di ranah pods misalnya, tapi kita tetap friend. Iya. Kita akrab, kita saling support. Itu yang nggak dimiliki industri lain. Itu yang buat industri vape di Indonesia ini akhirnya bisa berkembang dengan baik karena kekompakan itu. Bener-bener. Sesama brand owner tuh bisa duduk bareng, ngobrol bareng,
Bahkan sama-sama. bahkan tadi kita ngobrol, kita bikin acara bareng yuk, gitu. Nah tunggu ya, tunggu Gitu, nanti itu ya. harus ditunggu. Dan yang menarik lagi sebenarnya gini, industri vape di Indonesia itu kan vapor biasa belanja ke toko-toko, Iya. benar kan? Biasa mereka belanja ke toko-toko dan sekarang ini eranya Indonesia tuh atau industri apapun di dunia adalah latah, karena kalau orang bilang Bill Gates pernah bilang manusia tidak pernah tahu apa yang mereka inginkan sampai kita sodorkan sesuatu solusi kepada mereka dan mereka melihat dan mereka baru mau dan mereka baru tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, yang terjadi di industri adalah kebanyakan tuh mereka latah. Oh, lagi eranya liquid susu semua gitu. Oh, lagi eranya ini kayak ini misalnya Candi DTA baru rilis. Oh, habis ini pasti mulai pada berrilisan juga gitu. Karena emang prinsipnya mereka latah. Iya. Tapi yang dilupakan adalah mungkin jangan cuma cuannya yang dikejar, tapi yang harus kita pikirin adalah masa depan industrinya. Di mana sebetulnya pintu masuk smokers untuk menjadi vapers itu kan sebenarnya kita nggak bisa pungkiri bahwa itu adalah pot system, Iya. ya kan? Karena itu adalah kepraktisan hal yang paling mirroring dengan smokers, hal yang paling menyerupai yang kita bisa sodorkan ke mereka dengan solusi harga yang jauh lebih murah juga daripada ngabisin duit di rokok. Ya kan, dan pintu masuk itu yang sebenarnya harus dijaga kalau menurut gue pribadi. Nah kalau menurut lo nih sebagai dari Enci, menurut lo pintu masuk itu tuh gambarannya tuh gimana sih sebenarnya? Jadi gini, untuk bisa membawa perokok itu bisa menikmati privilege dari sebuah kemajuan teknologi, kan mereka harus diberikan begitu banyak opsi. Semakin sedikit opsi, maka kans untuk berhasil semakin sedikit. Betul. Itu udah hukum alam lah. Betul. Semakin besar opsinya, semakin besar kansnya, maka semakin besar juga opportunity-nya. Iya. Nah, saat itu pilihan bagi perokok cuma sedikit. Iya. Saat itu ya, Iya. 2014, 2015. Iya. Sehingga tidak heran kalau banyak sekali perokok-perokok itu sebenarnya ingin berhenti merokok, tetapi mereka selalu bilang dalam hati mereka, tapi gua nggak mau jadi vapor. Karena 3-4 tahun yang silam, bagi benak para perokok, vapor itu berarti kalau gue pakai vape berarti gue harus siap dengan membawa tas, bawa baterai bawa lebih, tools, bawa baterai, bawa chargernya, bawa kampas segala macam. alat coilingnya, coil jignya, betul. tang guntingnya, obengnya. Nah, saat itu tidak semua perokok itu siap untuk menerima itu. Mereka pingin, tapi mereka nggak siap dengan konsekuensinya. Ya. Oleh karena itu jangan kaget kalau mungkin persentase orang itu beralih jadi sedikit. Ya. Nah, kenapa era sekarang jumlah perokok yang sudah menggunakan vape jadi semakin besar? Karena ternyata mereka memiliki pintu masuk yang banyak, nggak cuma satu doang. Ya. Ada pot system, Ada pot system. flow system, di mana itu membuat mereka menjadi sebuah solusi. Oh, Ya. ternyata sekarang saya bisa kok tetap nge-vape tanpa harus ribet. Ya. Nah, sehingga menurut gua peluang pot, apakah itu mau di-refill ataupun yang tidak bisa di-refill, itu adalah sangat besar untuk membuat para perokok untuk mau mencoba produk vape. Betul. Karena apa? Itu Karena pintu masuk. kita kemarin bikin acara program NC gratis, di mana kita benar-benar khusus buat para perokok. Kita masih menemukan 3 statement yang sedih kalau kita Apa tuh? Satu, mereka masih berpikir bahwa vape itu meledak. Iya, oke. Itu kan informasi jadul banget. kan? Jadul banget, Jadul dari banget. money yang Tetapi itu masih melekat loh dari para perokok yang turun menurun dari bapaknya, istrinya, keluarganya. Iya. Kalau ngomong gitu kan handphone juga bisa meledak. Nah, apapun yang handphone bentuknya meledak. baterai bisa meledak. Padahal yang meledak tuh baterainya kan? Iya, bukan device-nya. bukan device-nya. Yang meledak tuh LPG-nya, bukan core-nya. Betul, dan yang meledak itu adalah device yang tanpa chip. Tapi Nah. sekarang semua device yang ada sudah menggunakan chip, di mana chip itu bisa ada stoppernya. Nah, yang kedua adalah tentang jumlah cloud yang dihasilkan. Mereka masih berpikir bahwa Vape itu ngebul. ngebulnya banget. Memang kita tahu itu uang. Ya. Tetapi mereka kan istrinya, tetangganya, omnya, tantenya mereka nggak tahu. Mereka taunya asap aja. Iya, betul. Sehingga mereka berpikir bahwa rokok aja yang asapnya segitu berbahaya, apalagi yang lebih besar. Iya. Sehingga paradigma kedua yang masih terus nempel bagi para perokok adalah ngebulnya. Ngebulnya ganggu. Ngebulnya ganggu banget. Itu makanya diperlukan yang namanya pot system yang pembakarannya lebih kecil, uapnya juga lebih sedikit, dan apalagi teknologi no cloud. Nah, muncul lagi pelatih. Ini harus disupport nih. Dan yang ketiga, Yang ketiga tentang kepraktisan. kepraktisan. Mereka masih berpikir bahwa vape itu seperti dulu, Ya. yang tadi yang saya sebutkan di awal tentang kompleksitasnya ya. Ya. Akhirnya- Wicking, coiling, dan lain Betul. sebagainya. Dan setelah mereka mendengar bahwa oh ternyata vape itu sudah berinovasi luar biasa, dan akhirnya mendapatkan respon yang positif buat perokok untuk mencoba. Ya, Karena yang paling penting adalah bagaimana mereka mencoba. betul. Setelah mereka mencoba, kenapa?
bagaimana kita bisa menghasilkan vape baru, sedangkan niat untuk mencobanya nggak ada. Iya. Gitu. Iya. Jadi menurut gue sih memang perlu ada banyak opsi supaya orang tahu bahwa vape itu sudah berkembang, sudah berinovasi, semakin banyak pilihan. Mau yang suka ngebul boleh, mau yang nggak terlalu ngebul boleh, mau yang gede boleh, mau yang kecil boleh, mau yang pakai display boleh, yang nggak pakai display juga boleh. Semua itu baik. Artinya semakin banyak semakin banyak model, semakin banyak jenis, itu justru semakin bagus buat perokok untuk memilih. Betul. Karena jumlah perokok yang begitu besar ya, 60 juta perokok lebih, lu nggak bisa main kerjaan sendiri. Nggak bisa. Harus bareng-bareng, harus benar-benar sinergi, harus benar-benar bareng, harus benar-benar ngerjain sesuai porsi kita masing-masing. Ya. Bayangkan kalau kita semuanya ngerjain satu hal yang sama, nggak seksi. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalkan ada yang ngerjain yang bagian A, ngerjain bagian B, ngerjain bagian C, apa ya, dinamika itu keren. Benar. Gitu. Benar. Dan itu juga yang akhirnya menjadi cikal bakal obrolan-obrolannya gue, Om Roy, kemudian Ketum Mario, dan teman-teman lainnya yang bergerak di dunia POTS, bahwa kita pengen membuat gerakan sebuah program yang nantinya akan jadi kejutan lah buat teman-teman semuanya. Mungkin yang belum kita umbar sekarang, tapi kita berpikir ke arah sana supaya akhirnya bisa menjemput lebih banyak lagi teman-teman kita yang kepengen quit smoking tapi masih ragu untuk bisa jadi vapor. Itu mempermudah sehingga mengedukasi mereka dan mereka akhirnya mau jadi vapers untuk jadi lebih baik gitu. Karena menurut gue ya, hak untuk mendapatkan opsi yang lebih baik itu adalah hak semua orang. Betul. Nggak boleh menjadi hak kita sendiri doang nih. Iya. Wah, gue tahu nih ada manfaat yang positif dari vape. Nggak boleh berhenti sampai di level kita. Itu harus benar-benar nyampe sebanyak mungkin, sebesar mungkin, seluas mungkin kepada semua perokok bahwa ada opsi yang lebih aman, yang lebih low risk untuk menikmati nikotin dengan cara yang berbeda. Ya. Itu benar-benar harus nyampe. Betul. Itu edukasi ya. Dan teman-teman semuanya, Encik Indonesia ini sudah punya program juga sebetulnya. Dia punya program yang cukup berbeda dari kebanyakan brand karena dia memiliki yang namanya apa ya? Mereka menjual dengan direct tapi menggunakan strategi yang mungkin agak-agak bisa dibilang dropshipper dan kawan-kawan ya. Iya. Jadi itu adalah cara-cara milenial gitu ya. Lo kalau baca bukunya Rico Huang dan lain sebagainya, misalnya pembicara tentang itu adalah yang sudah mulai dilakukan oleh Encik. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak, lebih lanjut lagi tentang Encik, mereka bisa dapat info di mana? Kalian bisa kunjungin di www.cariuangtambahan.com. Cariuangtambahan.com, nanti bisa ditulis di bawah ya. Jadi itu adalah wadah untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru supaya mereka itu bisa punya penghasilan sendiri. Yap. Kamu mau karyawan biasa, mau ibu rumah tangga, mau siapapun, kamu bisa punya usaha tambahan. Betul. Ya, kamu bisa kerjakan dari rumah dengan modal cuma handphone. Bisa kerjakan dari rumah, karena which is kan seorang perokok pasti juga ketemu perokok juga gitu. Ya. Jadi kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kamu berbagi sesuatu yang baik buat orang, tiba-tiba kamu juga mendapatkan manfaatnya. Iya. Saya jadi teringat masa-masa saya waktu MLM. Nah, kalau misalnya kita tarik nih, seret satu benang merah, kira-kira apa yang pengen banget lo ungkapin buat vapers dan industri di Indonesia? Jadi gini, gue teringat ada beberapa komunitas vape. Telepon gue akan bilang, Om Roy, yuk bikin donasi karena banyak sekali teman-teman vape yang terkena dampak daripada pandemi ini. Terus gue bilang, oke, nggak apa-apa, tapi ya lu yakin bahwa donasi ini adalah the ultimate solution buat kalian. Kenapa? Karena kita lagi pandemi nih. Iya, kita itu cuma one time. Bener, kita bukan lagi di posisi yang lagi korban bencana banjir, bencana alam, tanah longsor terjadi secara temporary di daerah tertentu kan. Tapi ini pandemi terjadi nggak cuma di kota lu doang, tapi terjadi di semua tempat, semua orang dengan jangka waktu yang kita nggak tahu kapan. Iya, itulah arti dari kata pandemi. Iya, ya kan? Sehingga gue bilang sama mereka, mau nggak ada solusi lain? Dia bilang apa? Jadi gini, gue memang waktu itu bikin namanya cariuangtambahan.com. Itu adalah sebuah pilot project untuk mengentrepreneur orang. Iya. Memang hanya dari sisi perokok doang. Jadi waktu itu memang kita mencoba untuk mengentrepreneur orang-orang perokok supaya mereka bisa punya penghasilan tambahan di luar pekerjaan mereka. Nah, karena gue melihat bahwa ini ternyata berhasil dan direspon sangat positif, gue jadi punya plan ingin menerapkan project ini kepada teman-teman di Vapor. Tapi gue punya keterbatasan, gue nggak bisa ngerjain sendiri kan. Jadi pas Natal kemarin gue lagi main di ke tempatnya Om Ray. Lagi ngobrol-ngobrol, ternyata Om Ray juga punya plan yang sama gitu. Bahkan dia malah ngasih improvement ide yang luar biasa bagus saat itu. Nah dari situ akhirnya, wah Bang Ray,
kayak kita perlu bikin project bareng ke teman-teman paper ya, tentang bagaimana caranya membuat paper itu menjadi pengusaha-pengusaha baru. Iya. Nah ini memang salah satu program yang sedang kita siapkan sih. Oh, oke. Nah, tunggu 1-2 bulan ini lah. Iya, iya. Jangan lupa ajak saya ya. Pasti. Iya, iya, iya. Bapak LML Indonesia. Melelem. Harus ngomongnya harus sensor. Dengan ML. Melelem. Iya. Oke. Jadi itu yang kita bisa dapetin. Itulah cerita dari Om Roy, kisah inspiratifnya juga yang kita bisa dapetin, belajar dan mungkin kalian yang nonton video ini juga bisa jadi the next entrepreneur berikutnya juga dari industri film. Ya sukses terus. Thank you banget Om Roy. Tapi sebelum mengakhiri, gue pengen malah Om Roy, karena Om Roy ini adalah seorang gitaris kalau kalian nggak tahu ya. Jadi saya pengen malah dia main gitar. Kita ambilkan gitarnya saudara-saudara sekalian. Silahkan. Kita biar ada yang berbeda dong dari Afi dong, ya kan? Sekali-sekali dong kita balap main gitar. Sakit. Lupa gue. Ya? Bisa aja. Lagu apa sih? Bebas. Yang agak-agak gitaris banget aja gitu. Ya, kita sekarang lagi eranya Padi Ribbon kan? Oh iya. Padi Ribbon. Pemainnya apa ada vokal? Gue nggak tahu lagunya. Itu lagu apa sih? Lagunya Pandi. Yang apa? Begitu indah. Bila cinta. Gak bisa nyanyi gue. Gue nggak hafal. Kalau lu nyanyi, gue baru keinget biasanya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting, ya itulah dia, Encik. Encik, Om Roy, gitaris. Karena yang banyak nggak tahu bahwa Om Roy ini juga sering pelayanan di tempat ibadah sebagai seorang gitaris. Gokil. Mantap. Jadi tidak pernah salah bahwa satu manusia punya banyak talenta, dan tidak pernah salah bahwa satu manusia melakukan hal yang lebih dari satu. Kenapa? Kalau dia mencintainya dan itu adalah hal yang buat dia bahagia, lakukanlah. Karena at the end, hidup adalah tentang hal-hal yang membuatmu bahagia. Jangan lupa berbuat kebaikan. Thank you banget buat Om Roy atas waktunya. Jangan lupa buat like, subscribe, comment. See you at the next episodes of Happy Talks. Thank you. Gue lupa sampai